Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Gus Helmi dan juga Bapak Harkamsyah. Perkenalkan saya Arif Syahril, mahasiswa WP 16. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk melakukan presentasi hasil penelitian tugas akhir saya yang berjudul yaitu Perencanaan Sistem Informasi Pemesanan dan Media Promosi Biro Perjalanan pada HNY Tour and Travel. Yang pertama, latar belakang HNY Tour and Travel adalah sebuah usaha biro perjalanan wisata Minangkabau dalam negeri dan juga Minangkabau, yang dimana biro perjalanan ini merupakan kegiatan usaha yang bersifat komersil yang mengatur, menyediakan, dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang, sekelompok orang, untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama untuk berwisata. Pada saat ini, konsumen sangat sulit mencari informasi tentang keberadaan HNY Tour and Travel, yang mengakibatkan HNY Tour and Travel kurang dikenal oleh banyak orang. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka dibutuhkan sebuah sistem informasi pemesanan. Hal ini sangat penting karena dengan keberadaan sistem ini dapat membantu menyampaikan informasi produk secara detail pada konsumen. Selain itu, dengan sistem informasi pemesanan tersebut dapat mempermudah konsumen mengakses informasi yang dibutuhkan di mana saja dan kapan saja. Tidak hanya itu, keberadaan suatu sistem informasi pemesanan dapat membantu mempromosikan dan meningkatkan transaksi pemesanan jasa perjalanan wisata pada HNY Tour and Travel. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana dengan adanya sistem ini dapat mempermudah pelanggan dalam melakukan pemesanan. Kedua, bagaimana dengan adanya sistem ini dapat mempercepat HNY Tour and Travel dalam pembuatan laporan transaksi pemesanan. Yang ketiga, bagaimana dengan adanya sistem ini dapat meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Yang keempat, bagaimana dengan sistem ini membantu mempromosikan HNY Tour and Travel. Yang kelima, bagaimana sistem informasi ini dapat meningkatkan loyalitas pelanggan pada HNY Tour and Travel. Yang ketiga yaitu hipotesa. Yang pertama, diharapkan dengan adanya sistem informasi ini dapat memberikan kemudahan kepada pelanggan dalam melakukan pemesanan perjalanan wisata yang disediakan oleh HNY Tour and Travel nantinya. Yang kedua, diharapkan dengan adanya sistem informasi ini dapat mempermudah HNY Tour and Travel dalam melakukan pembuatan laporan pemesanan dimanapun dan kapanpun. Yang ketiga, diharapkan dengan sistem informasi ini pelanggan dapat mengakses paket-paket wisata tanpa harus datang ke kantor melakukan pemesanan pembayaran secara online dimanapun dan kapanpun, sehingga dapat meningkatkan minat beli atau transaksi pelanggan dan pemesanan terhadap HNY Tour and Travel. Yang keempat, diharapkan dengan adanya sistem informasi ini, HNY Tour and Travel dapat mempromosikan jasanya secara lebih luas dan dapat dikenal oleh banyak orang, sehingga dapat meningkatkan jumlah permintaan ke depannya. Yang kelima, diharapkan dengan adanya sistem informasi baru yang menampilkan kebutuhan-kebutuhan informasi pelanggan seputar produk jasa yang ditawarkan dengan baik, dapat meningkatkan loyalitas pelanggan pada HNY Tour and Travel. Yang keempat, batasan masalah. Dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang terdapat pada HNY Tour and Travel, dan agar penelitian ini terarah dan sistematis sesuai permasalahan, maka permasalahan dibatasi dalam menghadirkan sebuah layanan sistem informasi pemesanan yang fokus terhadap pelayanan pada konsumen pada HNY Tour and Travel. Yang kelima, tujuan penelitian. Yang pertama, menghasilkan sebuah sistem informasi yang dapat membantu HNY Tour and Travel dalam memasarkan jasanya. Yang kedua, menghasilkan sistem informasi yang dapat membantu konsumen untuk dapat melihat informasi produk secara detail. Yang ketiga, dengan sistem informasi ini dapat memberikan pelayanan kepada pelanggan dan mendapatkan pelanggan yang baru. Yang keempat, untuk mempermudah HNY Tour and Travel dalam mengelola transaksi pemesanan yang terjadi. Yang kelima, memperkenalkan lebih lanjut tentang kegunaan komputer dan dengan sistem yang handal yang dapat membantu pekerjaan manusia. Yang keenam, analisa dan hasil. Pertama, use case diagram. Use case mendeskripsikan sebuah interaksi antara suatu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat. Yang pertama yaitu ada aktor member atau pengunjung dulu. Aktor pengunjung dapat melakukan seperti melihat paket, registrasi member, melihat cara pemesanan, melihat sejarah perusahaan, melihat visi misi, dan melihat menu utama. Selanjutnya, member atau pelanggan dapat melakukan
melihat menu utama, melihat visi misi, melihat sejarah, melihat cara pesan, bisa melakukan atau melihat status pemesanan, melakukan pemesanan, dan juga melihat paket. Eh, Setelah itu eh, semua aktivitas yang dilakukan member harus melakukan terlebih dahulu, yaitu login ke akun yang sudah didaftarkan. Yang terakhir yaitu aktor admin. Admin dapat melakukan aktivitas seperti melihat daftar paket, mengakses paket luar negeri, mengakses paket dalam negeri, mengakses paket Minangkabau, mengelola pesanan, mengelola data member atau pelanggan, mengakses daftar pemesanan, mencetak laporan, mengelola transaksi, dan dalam mengakses paket dalam negeri, aktivitas yang bisa dilakukan setelahnya yaitu bisa melihat paket, melakukan input data paket dalam negeri, melakukan edit data paket dalam negeri, dan melakukan delete data paket dalam negeri. Begitu juga dengan paket Minangkabau dan paket dalam negeri lainnya, bisa melakukan melihat paket input data, edit, dan melakukan delete. Semua aktivitas yang dilakukan admin harus terlebih dahulu melakukan login. Dan aktor admin member juga bisa melakukan aktivitas seperti lokal. Selanjutnya kelas diagram. Kelas diagram adalah struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Yang pertama ada tabel paket. Eh, Tabel paket terdiri dari eh, ada ID paket, KD paket, nama paket, harga, keterangan, dan foto. Selanjutnya ada tabel kategori yang berisikan KD kategori dan juga nama kategori. Selanjutnya tabel transaksi pemesanan yang terdiri dari ID transaksi, jumlah, harga, total, dan tanggal transaksi. Selanjutnya ada paket, uh, ada tabel pesan paket yang terdiri dari ID pesanan, ID pelanggan, ID paket, nama paket, jumlah total, tanggal pesan, dan foto. Yang terakhir yaitu ada tabel member yang berisikan ID pelanggan, username, password, nama pelanggan, nomor HP, alamat, dan jenis kelamin. Tabel paket, um, tabel kategori memiliki hubungan dengan tabel paket, yang dimana satu kategori bisa ada banyak lebih dari satu paket. Tabel pesan paket berhubungan dengan transaksi pemesanan, di mana satu pesan paket terdiri dari satu transaksi pemesanan. Tabel transaksi pemesanan berhubungan dengan tabel paket, di mana tabel transaksi pemesanan satu satu transaksi pemesanan bisa lebih dari uh, bisa memesan banyak paket. Selanjutnya ada tabel member. Tabel member berhubungan dengan tabel transaksi pemesanan, di mana satu member bisa melakukan banyak pemesanan. Dan tabel member berhubungan dengan tabel pesan paket, di mana member bisa melakukan lebih dari satu pemesanan paket. Selanjutnya activity diagram admin. Activity diagram adalah menggambarkan workflow atau aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat lunak. Yang pertama, admin melakukan login, memasukkan username password, lalu akan mengverifikasi jika terjadi kesalahan akun, memasukkan ulang kembali username dan password. Jika berhasil akan langsung dihadirkan ke halaman home. Selanjutnya admin dapat melakukan aktivitas seperti mengakses paket luar negeri, mengakses paket dalam negeri, mengakses paket Minangkabau, mengakses pesanan, mengakses data member, mengakses laporan, dan mengakses transaksi.
Dan selanjutnya admin dapat melakukan logout. Selanjutnya activity diagram pelanggan. Pelanggan melakukan login, memasukkan username dan password, verifikasi akun. Jika berhasil, langsung dihadirkan ke halaman pelanggan. Setelah itu pelanggan dapat melakukan seperti melihat profil, data diri, melihat daftar paket. Pelanggan bisa melakukan pemesanan, melihat daftar pesanan, mencetak faktur atau nota pemesanan, dan mengupload bukti pembayaran serta pembatalan pemesanan. Dan terakhir, pelanggan bisa melakukan logout. Terakhir, aktiviti diagram pengunjung. Pengunjung bisa melihat halaman awal atau beranda yang bisa dilakukan pengunjung, yaitu melihat paket, melihat sejarah perusahaan, melihat visi misi perusahaan, melihat cara pesan, dan melakukan registrasi. Selanjutnya sequence diagram registrasi. Sequence diagram menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dan message atau pesan yang dikirimkan dan diterima objek. Pertama, itu pengunjung memilih menu akun, melakukan input data pada menu atau form registrasi. Setelah itu melakukan verifikasi, dan jika melakukan registrasinya berhasil, pelanggan bisa melakukan login, akses login. Selanjutnya sequence diagram login. Uh, pelanggan melakukan memilih menu akun login, memasukkan username password, melakukan verifikasi. Jika username dan password berhasil, maka login akan sukses dan akan dihadirkan pada halaman beranda pelanggan. Selanjutnya saya akan mencoba untuk melakukan running program, tes program berdasarkan aktor. Yang pertama adalah aktor pengunjung. Ini adalah halaman awal dari pengunjung. Halaman pengunjung bisa melakukan melihat menu paket, menu visi misi, menu sejarah, cara pesan, menu mendaftar atau registrasi, dan melakukan login jika sudah membuat akun. Saya akan coba membuat satu akun. Kalau berhasil, saya akan coba login. Dan ini adalah halaman awal dari aktor pelanggan setelah berhasil melakukan login. Pelanggan dapat melihat menu profile atau data dirinya, dan pelanggan dapat melihat menu paket, daftar pesanan. Dan saya akan coba melakukan melakukan pemesanan. Ini adalah form detail paketnya yang berisi foto paket, nama paket, harga, keterangan. Dan di kolom keterangan ini akan berisikan aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan ketika kita akan melakukan tur nanti atau tur wisata nanti. Semua informasinya ada di keterangan ini. Dan di bawahnya ada tanggal tur. Saya akan pilih 27 Agustus. Alamat. Untuk jumlah orang yaitu minimal 5 orang. Informasi ini saya dapatkan ketika saya melakukan penelitian bahwa
Untuk minimal jumlah orang itu adalah 5. Jadi ketika saya klik ini akan akan ada angka 5. Kalau misalkan saya masukkan 4 itu nggak bisa, jadi saya coba masukkan 6. Saya lakukan pesan dan kita akan dibawa ke halaman daftar pesanan. Saya akan coba bayar, pilih file. Di sini ada informasi seperti nomor rekening. Saya ambil untuk contoh saja, saya pilih gambar yang random saja untuk contoh, lalu klik upload. Dan setelah pelanggan melakukan upload bukti pembayaran, pelanggan bisa melakukan cetak nota. Ini adalah halaman nota pemesanan atau faktur. Jadi ini notanya yang berisi seperti data member, data paket, dan tanggal tur. Selanjutnya saya akan melakukan login untuk admin. Faktor terakhir yaitu admin dengan memasukkan nama URL login underscore karyawan, masukkan admin dan username dan password. Ini adalah halaman awal dari admin, halaman beranda untuk admin. Yang terdapat di halaman admin terdapat menu pelanggan, ada menu transaksi pemesanan, laporan, dan paket. Untuk paket, ada paket dalam negeri, luar negeri, dan Minangkabau. Untuk menambah paket, admin bisa klik tombol tambah paket dalam negeri dan memasukkan data-data paket. Yang terakhir ada laporan, transaksi bulanan, dan juga ada laporan transaksi tahunan. Laporan transaksi bulanan saya akan pilih bulan Juli tahun 2020 dan akan muncul laporan yang ada pada bulan Juli tahun 2020. Ya, yang berisi tabel dari tanggal pemesanan, tanggal tur, nama pelanggan, nama paket, alamat lengkap, jumlah, dan total. Yang terakhir itu laporan tahunan. Saya akan pilih tahun 2020, tombol cetak, dan akan muncul tampilan dari laporan tahunan. Semua laporan dari tahunan. Ya, melakukan logout. Dan kesimpulan, yang pertama, dengan adanya aplikasi ini dapat memberikan kemudahan dalam mempromosikan jasa wisata tur dan travel yang ada di Handai Tour and Travel. Dengan adanya aplikasi ini dapat mempermudah konsumen dalam melakukan pemesanan paket tur wisata secara online. Yang ketiga, dengan adanya aplikasi ini dapat memberikan pelayanan kepada pelanggan sehingga dapat meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap Handai Tour and Travel. Yang keempat, aplikasi ini juga dapat mempermudah konsumen dalam melihat dan mencari paket-paket wisata terbaru pada Handai Tour and Travel. Selanjutnya, saran yang pertama, dengan menerapkan sistem baru ini sebaiknya juga didukung oleh sumber daya manusia yang mampu menjalankan dan mengoperasikan sistem dengan baik agar sistem yang baru dapat dimanfaatkan secara maksimal. Yang kedua, admin yang mengelola sistem yang baru ini agar dapat selalu memperbarui paket wisata yang akan ditawarkan. Yang ketiga, perlu dilakukan pemeliharaan atau maintenance dan pengembangan di masa yang akan datang untuk menjaga kelangsungan hidup
sistem tersebut sesuai dengan kebutuhan informasi yang terus berkembang. Sekian dari presentasi saya pada hari ini. Saya memohon kepada Bapak dosen penguji untuk memberikan saran dan masukannya terhadap penelitian saya ini. Banyak maaf, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.